Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Erisan di cerita seputar kopi. Apa kabar teman-teman? Oke, hari ini saya mau sharing sama teman-teman tentang bagaimana cara membuat cold brew dengan menggunakan toddy. So, ikuti videonya bersama Erisan di cerita seputar kopi. Oke teman-teman, jadi sebetulnya metode cold brew atau juga ada drip cold brew ya, jadi adalah sebuah metode seduhan dengan cara dingin. Karena seduhan ini sebetulnya juga cukup cocok untuk di Indonesia karena negara kita adalah negara yang tropis yang mana suasananya cuacanya cukup panas. Nah, jadi ada dua metode penyeduhan dingin. Yang pertama dengan cara cold brew atau cold drip ya. Cold brew itu lebih identik dengan cara kopi direndam dengan menggunakan air suhu normal atau suhu dingin. Tapi kalau cold drip itu adalah cara penyeduhan dengan menggunakan air dingin tapi dengan metode tetes. Toddy ini salah satu adalah alat untuk metode seduhan dengan cara rendam. Toddy ini juga sangat membantu sebetulnya buat teman-teman semua di Indonesia atau juga dimanapun. Itu bahwa ini sangat simple dan sangat mudah untuk digunakan, dan dia juga ada banyak versi volumenya. Ada yang volume kecil misalkan hanya untuk beberapa liter air, tapi juga ada yang versi besarnya kayak ini cukup lumayan besar. Jadi kalau teman-teman mau membuat dalam kapasitas yang banyak, maka saya rekomendasikan untuk menggunakan alat atau toddy yang bagian ini kurang lebih sekitar bisa menampung 15 liter ya. Oke, nah bagian-bagian dari toddy ini teman-teman, enaknya di sini udah 2 kali terjadi filter, jadi penyaringan. Jadi kita nggak perlu repot lagi. Ketika sudah selesai kita bisa langsung masukkan hasilnya ke dalam botol. Nah, jadi ini adalah paper bag atau saringan pertama untuk toddy. Jadi cara buatnya adalah kita memasukkan ini ke dalam tempatnya, ya. Nah, jadi kita tinggal pasang. Ini agak susah. Oke. Ya. Nah, bentuknya kayak begini pertama, ya. Terus berikutnya ada filter kedua, adalah filter untuk menempatkan kopi bubuknya. Ya, jadi ini yang kapasitas besar, kopi bubuknya kita masukkan ke dalam ini. Nah, itu tinggal kita ikat. Ya, tinggal kita ikat, kita taruh sini baru kita seduh dengan air dingin atau air normal. Nah, tapi yang paling penting adalah durasi perendaman, teman-teman. Berapa lama durasi perendaman yang kita butuhkan? Karena ada perbedaan ketika kita merendam dengan air yang suhu normal dan menggunakan air dingin atau kita simpan dalam kulkas. Nah, saya sendiri dan berdasarkan dari beberapa referensi, saya biasanya menggunakan air dengan suhu normal. Jadi dengan durasi rendaman kurang lebih selama 10 sampai dengan 12 jam. Tapi kalau saya membuat cold brew dengan cara direndam atau disimpan di kulkas, maka itu waktunya jauh lebih panjang. Kenapa jauh lebih panjang? Karena secara analogi atau secara processing ekstraksi, air yang lebih dingin dia agak sedikit memperlambat proses ekstraksi. Nah, kenapa? Jadi sama teman-teman, kalau dengan suhu air panas kan kita bisa lebih mudah mengeksplor atau mengeluarkan karakter kopi. Tapi kalau dengan menggunakan air dingin, itu biasanya akan lebih lambat si kopi itu bereaksi atau keluar rasanya. Nah, jadi tujuan dari orang membuat cold brew adalah sebetulnya untuk mengurangi rasa acidity atau rasa asam, terutama untuk jenis kopi Arabica. Nah, jadi saya akan contohkan teman-teman bagaimana cara membuat atau memproses cold brew dengan menggunakan toddy. Membuat cold brew dengan menggunakan alat toddy ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan selain materi toddy sendiri. Terus juga saya kali ini menggunakan kopi dari Kolombia natural. Terus juga dengan air, ya. Nah, rasio yang mau saya pakai di dalam pembuatan cold brew ini adalah 100 gram kopi dengan menggunakan air sebanyak 1250 ml. Nah, kali ini saya mau membuat sebanyak 400 gram kopi dan sebanyak 5 liter air. Ya, nanti jadinya itu kurang lebih sekitar 3,5 sampai dengan 4 liter
cold brew dengan durasi rendaman selama 10 jam. Oke. Dan sebelum saya lupa, size grind yang saya pakai dengan menggunakan Maklonic ini di nomor 9 nanti, lebih kasar ya. Nomor 9 lebih kasar karena saya tidak mau terlalu mengeluarkan rasa bitterness, jadi lebih cenderung kepada yang soft and balance, jadi nyaman buat semua orang. Oke. Ini kopinya udah saya timbang teman-teman sebanyak 400 gram ya. Air yang saya pakai ya kebetulan ini adalah air dengan TDS setinggi 70 ppm. TDS 70 ppm. Jadi tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Oke, sekarang saya mau grind kopinya. Itu saya setting dulu ke nomor 9 ya. Kopinya selanjutnya kopinya langsung saya masukkan ke kantong atau bag untuk body ya, saya masukkan. Nah ya, ini kopinya. Setelah itu ini akan saya ikat ya, saya ikat teman-teman dengan menggunakan tali yang juga sudah disiapkan satu paket ya. Teman-teman nggak perlu terlalu ikat mati ya, jadi biar besoknya kalau sudah jadi gampang untuk melepasnya. Oke, berikutnya setelah kita ikat, kita masukkan ke dalam sendiri. Ya, sekarang tinggal saya menimbang air, ya. Jadi air sebanyak 5 liter ya teman-teman. Oke, kurang dikit. Oke, selanjutnya saya masukkan atau saya basahkan ke sini. Saya guyur. Ya. Berikutnya saya timbang lagi sebanyak 5 kali timbangan. Nah, ini udah sebanyak 5 liter airnya dengan saya menggunakan air suhu ruangan ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau menggunakan suhu yang lebih dingin atau menggunakan es bisa, tapi nanti lebih panjang masa brewingnya atau perendamannya. Setelah selesai kopi kita rendam, lalu kita cover dengan tutupnya ya. Dengan tutupnya. Oke. Nah, selesai ini sebetulnya proses sudah selesai. Jadi kita tinggal menunggu sampai dengan proses perendaman selesai. Jadi biasanya saya juga disimpan di luar ruangan yang enggak di dalam kulkas. Jadi di suhu normal ya. Jadi oke teman-teman, kita lihat hasilnya nanti bagaimana setelah waktunya perendaman selesai. Oke teman-teman, udah nunggu kurang lebih 10 jam. Nah sekarang saatnya hasil olahan kita saya hari ini mau saya cobain. Mau saya tes dulu sebelum saya masukkan ke botol. Nah, biasanya kalau baru selesai 10 jam ini rasanya belum terlalu maksimal. Makanya biasanya setelah saya masukkan botol, saya akan taruh hasil cold brew-nya ke dalam kulkas. Nah, hari kedua atau hari ketiga biasanya masuk ke dalam the best profile-nya atau taste-nya memang sudah maksimal. Ya, tapi ini sebagai indikator aja dulu ya. Oke, bodinya dapat, terus juga sweetness-nya juga keluar, acidity-nya rendah.
Oke, sekarang saya mulai. Jadi pakai toddy ini enak banget. Jadi kita nggak perlu repot-repot atau bagaimana, kita tinggal masukkan ke sini, ya. Nggak perlu disaring lagi, udah cukup clean hasilnya. Oke, jadi setelah cold brew tadi kita masukkan ke dalam botol, ya, tinggal kita tutup. Nah, kalau teman-teman mau misalkan masukkan ke botol-botol kecil seperti misalkan ready to drink untuk dijual, ya teman-teman tinggal masukkan ke botol-botol yang misalnya 200 ml atau 250 ml, atau juga kalau teman-teman mau jual literan bisa. Nah, ini resipi yang saya sharing hari ini itu resipi untuk yang ready to drink, istilahnya memang untuk cold brew. Ya, tapi kalau teman-teman mau bikin liquid untuk kopi susu kekinian, rasionya itu bisa diperkental atau dipersempit. Ya, saya biasanya kalau untuk yang liquidnya saya pakai rasio 100 gram kopi, saya pakai 800 ml air. Nah, itu udah saya biasakan jadikan untuk base-nya untuk campuran dengan susu. Ya. Oke, teman-teman. Jadi segitu dulu video yang bisa saya sharing hari ini, ya, bagaimana cara membuat cold brew dengan menggunakan toddy. Nah, toddy itu teman-teman bisa modifikasi, ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan kalau bermanfaat silakan teman-teman sharing sehingga banyak orang yang lebih tahu lagi dan bisa membuat cold brew dengan menggunakan toddy. Oke, sampai ketemu lagi dengan Erikan di cerita seputar kopi di video selanjutnya. Salam kopi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.